Instruksi singkat, persiapan pelepasan independen dan jarak jauh. Pertama, sediakan satu buku kosong khusus untuk memantau perkembangan, perubahan, dan terobosan. Menganalisa perjalanan hidup pribadi, seperti dosa pribadi, trauma, luka, ikatan kutuk sumpah serapah, sakit penyakit, dan seterusnya. Tuliskan kronologi luka trauma yang terjadi dalam hidup. Coba cari benang merahnya dengan kebiasaan, kebenaran diri, respon otomatis, dan lain-lain. Tulis pohon keluarga dan sejarah keluarga. Selidiki apakah ada dosa berulang dalam karakter maupun sifat-sifat yang tidak pernah lepas. Sakit penyakit di dalam keluarga yang tidak normal. Belajar ilmu, kontrak dengan iblis, dan lain-lain. Kedua, dosa besar, dosa kecil, mengakulah dosa kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Dosa adalah dosa. Yang saya maksudkan dengan dosa besar maupun dosa kecil berbicara tentang lingkup. Jadi dosa kecil lingkupnya adalah dosa terhadap diri sendiri yang berdampak kepada diri sendiri. Sedangkan dosa besar adalah lingkupnya mempengaruhi orang lain, melibatkan orang lain, perlu ada pemberesan di luar diri sendiri. Pengakuan atas dosa yang sama tidak usah diulang jika tidak dilakukan kembali. Bila ada dosa percabulan, ampunilah diri sendiri atau berdamai dahulu dengan diri sendiri sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 18. Dilanjutkan pengakuan dosa atau berdamai dengan Tuhan. Minta pemulihan gambar diri. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketiga, memperhatikan dan membandingkan dengan indikator saat puasa, dan tes dengan sengaja ketenang. Anda dapat cek video saya untuk semua indikator. Pertama, terikat, penguasaan diri dan tes pola berulang. Kedua, tertawan, penguasaan diri dan tes pola berulang. Tulis di buku supaya tidak lupa. Kronologi atau luka trauma atau kejadian menakutkan yang pernah dialami sesuai urutan waktu dan yang mau minta Yesus pulihkan dan sembuhkan. Histori sakit penyakit yang mana yang mau minta Yesus pulihkan. Minta saja dengan iman. Anda dapat mengecek video saya di perihal sakit penyakit, struktur kutuk turunan. Sebelum memulai proses pelepasan, saya rekomendasikan Anda untuk mendengarkan video-video berikut. 1. Prinsip pelepasan. 2. Note sebelum mendengarkan doa. 3. Doa minta penguasaan diri. 4. Menjaga atmosfer surgawi di rumah. 5. Perjanjian jaminan pertobatan. Semua video berikut ada di playlist proses pelepasan pribadi. Satu playlist ini adalah doa-doa dan kesaksian saya saat menjalani proses pelepasan pribadi saya selama kurang lebih 2 tahun. Karena setelah ikatan dan perjanjian dengan setan selesai, saya harus dididik Tuhan untuk dibentuk di area karakter, cara pandang, kedagingan, kebenaran diri. Tuhan Yesus membawa saya agar lebih mengenal dan tunduk kepadanya, masuk dalam panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya sarankan Anda mengambil puasa, mulai dari 5 bulan bahkan lebih. Lalu banyak masuk dalam penyembahan pribadi, membaca firman minimal 2 kali berurutan. Perjanjian lama dan perjanjian baru lengkap. Berdoa di dalam roh dan minta pemahaman pengertian, cara Tuhan menimbang suatu perkara dapat dibukakan. Setelah Anda berdoa sepakat dalam roh kepada Tuhan Yesus dengan serius saat mendengarkan doa-doa saya, biarkan Tuhan Yesus ambil alih segala situasi dan memberikan terobosan dalam hidup Anda. Minta selalu dipimpin oleh Roh Kudus supaya terobosan cepat terjadi. Yakobus 4 ayat 7-8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati.